Namun ketika lahir di dunia ini, kefitrahan itu bisa berubah. Kalau terkontaminasi oleh hal-hal yang berlawanan dengan fitrah. Kehidupan dunia tergantung kita bergaul dengan siapa. Ya. Itu bisa berubah. Nah, supaya kita bisa kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, itu jalannya kata Allah, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Ya. Jadi dengan kembali bertobat ilahi kepada Allah. Bertobat itu ya berarti berhenti dari kesalahan lalu kembali kepada kebaikan. Ya. Kembali kepada fitrah kita. Ya. Terus diperintahkan oleh Allah wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan takwa ini? Karena takwa itu adalah puncak tertinggi derajat manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa. Ya, jadi takwa itu puncak segala-galanya. Bahkan turunnya barokah itu juga karena takwa. Walau anna alal qura amanu wa taqau. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, kami bukakan alaihim pada mereka itu barokatim minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Jadi takwa ini penting. Maka diprioritaskan dalam puasa ini, direbut. Takwa ini direbut. Bahkan masuk surga nanti ya orang takwa. Uiddat lil muttaqin. Lalu nomor 2-nya adalah, nomor 3-nya, di samping tobat kemudian disuruh takwa, kemudian disuruh menegakkan sholat. Wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat. Nah, misalnya tadi agamanya gak lurus, terus gak gelem sholat maghrib tok misalnya. Itu apa? Tegakkan sholat 5 waktu. Nah, sholatnya apa? Sholat itu menurut Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maksudnya bukan muni usolli gitu, enggak. Ya, ra'aitumu itu satu gandeng, ra'aitum sebenarnya. Ni kepadaku, usolli aku sholat. Jadi lihatlah bagaimana aku sholat. Kata Rasulullah, lihat sholatnya Rasulullah itu. Ternyata dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Qauliyah, ucapannya bagaimana saja, itu kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah sholat. Itu disuruh tegakkan sholat, maka sholat itu namanya bukan mengerjakan, mesti tegakkan. Karena tegak ini berarti hidup. Kalau hidup mesti punya roh. Nah, rohnya sholat itu adalah niat. Kalau kita sholat kemudian niatnya nggak benar, tidak diterima. Tidak diterima sebagai amal ibadah. Dalam firman-Nya disebutkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa Allah katakan orang sholat celaka? Karena sholatnya riya, ya, tidak lillah. Nah, ibadah itu mesti unsurnya 2, dikerjakan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Bahkan saya pernah cerita itu bagaimana kalau orang itu beribadah dengan ikhlas, itu bisa menghancurkan dosa, walaupun dosa itu seberat apapun. Itu karena melibatkan di dalam amalan itu Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Lalu dihadapkan dengan dosa-dosa, maka dosa-dosa itu hancur, diterpedo oleh kekuatan yang maha dahsyat. Itu pengaruh ikhlas. Kemudian
Wala takunu, jangan kamu menjadi minal musyrikin, orang musyrik. Jadi kita dilarang menjadi musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu mensekutukan Allah. Ya. Bahkan musyrik ini kalau tidak dipahami, tidak tanpa terasa bisa melakukan kesyirikan. Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Ya. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan namanya musyrik. Ya. Lah itu macam-macam bentuk syirik itu. Syirik itu bisa berubah dari ucapan. Bisa kita menuhankan sesama manusia tanpa kita sadari. Misalnya, saya datang ke sini tadi, itu adalah atas kehendak Allah, betul ya? Dan atas undangan takmir, musyrik. Kok bisa ya? Ya karena dannya itu. Ya berarti menduakan. Saya datang ke sini dikarenakan kekuasaan Allah dan berarti dua, dan undangan takmir. Itu masuk kategori syirik. Itu sebenarnya ada hadisnya, cuma saya lupa. Nggak ada, matannya juga ada. Nah yang benar ya apa? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak takmir. Nah, beda dengan dan berarti menduakan. Kalau kemudian efek yang ditimbulkan. Nah, ini dari kata-kata ini bisa jatuh syirik. Kalau kita nggak pernah ngaji, nggak ngerti. Misal salah ngomong, padahal itu bentuk kesyirikan, kita nggak sadar. Nah, ini dikatakan oleh Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Termasuk menjadikan Tuhan orang-orang alim kita. Ya. Pernah pada suatu hari itu seorang bernama Adi datang kepada Nabi menggunakan kalung perak dari salib. Lalu Nabi membacakan surat 9 ayat 31 yang intinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Nah setelah dibacakan itu gak enak. Adi itu terasa dia tidak merasa menuhankan orang alimnya. Kalau kita itu merasa tidak menuhankan ulamanya. Nah, dia bilang, saya tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu diberitahu oleh Nabi bahwa orang alim itu biasanya kadang-kadang mengharamkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Menghalalkan apa yang telah haramkan. Sebaliknya, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Nah, ini termasuk syirik. Kita kan nggak sadar gitu-gitu. Jadi mengikuti fatwa yang sebenarnya haram menjadi halal. Hingga ada cerita tahun zamannya Soekarno. Namanya Presiden Soekarno itu ada seorang alim bernama Hamka, sudah terkenal gitu. Dia berfatwa tentang masalah Natal. Natal dia berfatwa bahwa Natal adalah haram. Karena barang siapa mengucapkan selamat Natal berarti setuju dengan doktrin Nasrani bahwa yang dimaksud anak atau Yesus itu menurut mereka adalah anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat atas kelahirannya itu karena dianggap sebagai anak Tuhan, maka sama dengan membenarkan doktrin mereka. Dan itu diharamkan oleh Hamka tadi. Tapi pemerintah nggak setuju. Cabut itu fatwamu. Tapi karena dia ngerti, Hamka ini ngerti, kalau dia cabut berarti dia mengharamkan apa yang telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Maka dia tetap diplomasi, tetap fatwa berlaku. Dia bilang yang diharamkan adalah peredarannya, tapi fatwanya tetap.
Lalu kemudian akhirnya dia keluar dari ketua MUI tersebut. Tapi gini kan tidak dipahami, sehingga kita nggak ngerti. Nah ini mungkin panjenengan juga banyak nggak tahu, ya. Termasuk bangga dengan golongan kita, kelompok kita, itu bisa jatuh syirik. Nah yang dibanggakan apa? Yang dibanggakan keimanan. Maka orang membanggakan kelompok itu salah besar, bisa jatuh syirik. Apa buktinya? Kita lihat Quran ini. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi orang musyrik, yaitu daripada orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Coba. Ini yang terjadi sekarang ini banyak. Memang ada skenario untuk memecah belah umat itu begitu. Ya, dibuat masalah sedikit buat sensitif sehingga rasanya itu ingin ngamuk saja itu. Kalau nggak cocok itu memang dibuat skenario. Karena di dunia ini sedang terjadi ketakutan kepada umat Islam di Indonesia, karena umat Islam di Indonesia itu mayoritas sak dunia. Ya bukan di Indonesia, sak dunia terbesar umat Islam. Ya, maka muncullah lagi yang namanya moderasi agama, muncul lagi tuduhan-tuduhan Islam teroris, Islam radikal, Islam Pancasila, Islam Nusantara, Islam berkemajuan. Begitu sebenarnya Islam itu silakan saja namanya, yang penting nggak melanggar Islam. Pahamnya tidak melanggar Islam itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melanggar itu saya nggak cocok. Ya sekarang ini misalnya dengan moderasi agama itu mengharuskan orang itu harus bersikap moderat. Ya tidak masalah. Apakah yang seperti itu cocok dengan Islam di bawah Nabi? Atau sebaliknya, orang yang radikal bilang Islam itu harus radikal. Apa betul Islam itu seperti itu? Contoh Islam yang terbaik, Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah. Karena dia uswatun hasanah dari segala hal. Ternyata Islamnya Rasulullah itu acuannya dari Al-Quran. Kalau kita ingin kenal Islam, lihat Quran itu bagaimana. Quran ternyata isinya Quran itu ya ada moderatnya, ya ada radikalnya. Terus aku tak milih moderat aja. Kalau kita milih moderat saja kemudian kita buang yang radikal, itu namanya beriman kepada sebagian isi kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Sebaliknya, tak milih radikal lain sama, yaitu derajatnya sama dengan itu tadi. Berarti milih sebagian ayat dan mengkufuri sebagian ayat. Kalau itu terjadi, itu sebenarnya kita tuh akan mendapatkan siksa yang pedih. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, "Afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberatnya siksa. Ini Allah yang berfirman. Jadi maunya harus bagaimana kita? Ya semua kita terima. Maka kita dituntut kapan kita melakukan moderat, kapan kita melakukan radikal. Kalau kita nggak paham itu, sudah jelas murad makrif kita beragama itu. Kalau kita tanyakan orang-orang yang melakukan radikal, dia bilang dia akan menerapkan Quran. Ya, tapi dia nggak ngerti bagaimana kapan itu dilaksanakan.
Nah ini yang penting. Nah itu rahasianya ada di Quran versi nuzul. Quran versi nuzul itu maksud saya adalah Quran yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kemudian terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang terakhirnya berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu yang terakhir. Ya. Ayo panjenengan lihat Quran yang tertulis bukan dari Iqra. Dari apa? Fatihah. Terakhir surat apa? An-Nas. Oh gak cocok ya? Tidak ada yang tanya. Kita nggak pernah bertanya kenapa terjadi seperti itu. Kita sudah mengikuti saja sudah dari Fatihah ya sudah Fatihah sampai Nas ya sudah sampai Nas. Tapi kita nggak pernah bertanya kenapa Quran turunnya dari Iqra kok ditulis Fatihah. Sedangkan yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3 tapi kok ditulis An-Nas. Di situ sebenarnya rahasia. Kalau kita kepingin paham dengan Islam, penerapan Islam itu adalah versi nuzul. Quran versi nuzul. Kenapa pertama kali diturunkan Iqra? Karena saat itu orang Quraisy sedang menganggap bahwa Tuhan itu adalah Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter oleh Quran. Rasulullah disuruh menyampaikan, tapi Rasulullah nggak ngerti kalau itu programnya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Jadi di counter Allah itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Diperkenalkan itu. Ya sama dengan sekarang ini. Padahal Quran itu turunnya sudah tidak ngerincil begitu. Turunnya Quran itu sekaligus 30 juz. Ya. Cuma turunnya gak bareng. Lengkap 30 juz, turunnya dari Iqra sesuai dengan kebutuhan sampai surat 5 ayat 3. Di situ ada ayat radikal, ada ayat moderat, ada ayat perang, ada ayat akhlak. Macam-macam, ada ayat-ayat hukum. Maka ketika Rasulullah berada di Mekah sudah diganggu, bahkan pernah diembargo, Allah tidak menurunkan ayat perang. Padahal ayatnya sudah ada. Diturunkan ayat yang lain. Kenapa? Karena kuantitasnya belum memenuhi standar yang diharapkan oleh Allah. Standarnya berapa? 1:10. Itu kalau sabar. Kalau tidak sabar, diusut oleh Allah jadi 1:2. Di sini rahasia turunnya ayat-ayat yang radikal. Ketika persyaratan-persyaratan itu belum turun, maka ayat radikal belum bisa diterapkan. Nah, sementara orang yang melakukan radikal itu tidak mengerti momen-momen seperti itu. Maka tidak heran ketika dia bawa ayat Quran yang berjodoh radikal, tapi selalu hancur. Logikanya masuk akal. Kalau agama di bawah agama Allah mesti menang. Nah, karena itu persoalan-persoalan itu. Sehingga kalau kita coba memahami seperti ini, kita hidup di mana saja bisa. Walaupun kita meyakini bahwa Quran seluruhnya harus diterapkan. Hidup di Rusia bisa sesuai kondisi. Ngerti kalau ini sebenarnya belum bisa diterapkan. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita ingat bagaimana periode di Mekah dengan periode di Madinah. Periode di Mekah itu untuk menyampaikan Islam secara keseluruhan belum bisa. Maka di Mekah itu dibangunlah akidah-akidah tok di sana. Baru ketika hijrah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan agama ini, di sana sudah mempunyai kekuatan, turun ayat-ayat yang keras, ayat-ayat radikal. Maka terjadilah perang pertama yang disebut perang Badar. Nah, perang Badar menang. Coba panjenengan lihat. Berapa jumlah kaum muslimin saat itu? 313 orang. Orang kafir saat itu jumlahnya berapa? 1000 orang. Berarti 1 dibanding 3. Lah 1 dibanding 10 aja menang, apalagi 1 dibanding 3 menang. Lah kepandaian ini loh.
yang dibutuhkan. Ya maka untuk mengatasi gerakan-gerakan radikal sebenarnya hanya pemahaman aja. Kalau pemahaman mereka tidak bisa kita kalahkan, ya pancet. Jangan-jangan kita yang salah. Nah, itu yang penting begitu. Kita harus pahamkan mereka itu bahwa penerapan itu disebut ayat-ayat yang khos. Ayat yang khusus karena ada masalah.